Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini kembali kita bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Ya, pembahasan ini pembahasan yang sangat penting sekali karena kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah dan akan meninggalkan dunia yang sementara, sebentar, dan tidak lama. Dan kita akan memasuki kehidupan alam akhirat, dan di sanalah alam kubur merupakan alam yang pertama kali dari kehidupan alam akhirat. Dan di sana seseorang melihat kubur atau siksa kubur. Dan tentunya kita semua berharap mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur. Dan ketika kita menginginkan terhindarnya kita dari siksa kubur, tentunya Allah telah memerintahkan kepada kita, dan Rasul pun telah mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana caranya agar bisa terhindar dari siksa kubur tersebut. Dan kalau seseorang diselamatkan nanti ketika di alam kuburnya, maka dia pun akan dimudahkan dalam memasuki proses-proses berikutnya sampai dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka dia pun akan sulit dan berat untuk memasuki proses tahapan berikutnya. Dan na'udzubillah, bisa jadi mungkin dia akan masuk ke dalam siksa neraka terlebih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Orang kafir jelas mereka mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat dan bersambung dengan siksa neraka. Adapun kaum muslimin tentunya tergantung kepada dosa yang mereka miliki. Bisa jadi mereka sebentar mendapatkan siksa kubur dan kemudian berpindah mendapatkan nikmat kubur. Atau mungkin bisa jadi mereka sampai hari kiamat mendapatkan siksa kubur tanpa henti. Karena begitu banyak dosanya. Meskipun mereka muslim. Tetapi Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dosanya terlebih dahulu. Karena Allah inginkan dia mendapatkan balasan hukuman atas perbuatannya selama di dunia. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang ketika mereka meninggal dunia, langsung mereka berpindah ke alam kubur dan mendapatkan nikmat kubur, dan mereka di sana sampai hari kiamat. Itulah yang kita inginkan. Nah, jemaah sekalian, di antara perkara-perkara yang akan kita bahas pada malam hari ini, hal-hal yang menyebabkan seseorang terhindar dari siksa kubur. Dan kita masuk kepada sebab yang ke-36. Silakan antum yang sudah memiliki bukunya, buka di halaman 88. Di halaman 88 ada sebab yang ke-36. Ya. Sebab seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Dan kita ketika membaca sebab-sebab yang ada di buku ini, jangan sekedar kita pahami, ya, sekedar teori semata, tetapi tentunya kita amalkan berbagai macam perintah dan anjuran, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan ketika berkaitan dengan larangan-larangan yang diharamkan, tentunya kita jauhi dan tidak pernah kita melakukannya. Di sebab yang ke-36 ini, seseorang terhindar dari siksa kubur. Kenapa? Yaitu tidak menghina, tidak melecehkan, tidak merendahkan, dan tidak memperolok-olok Nabi SAW dan apapun yang beliau syariatkan. Sekali lagi, sebab terhindar dari siksa kubur. Kenapa? Karena seorang itu tidak menghina, tidak melecehkan, tidak merendahkan, dan tidak memperolok-olok Nabi SAW dan apapun yang beliau syariatkan. Mencintai Rasulullah SAW adalah wajib, dan mengikuti beliau hukumnya wajib.
menghormatinya wajib, memuliakannya wajib, dan mengagungkan ajarannya, mengagungkan sunnahnya adalah wajib. Ya, setiap Muslim beriman kepadanya dan wajib untuk memahami dan mempelajari dan mengamalkan dan dipertahankan semua yang Rasul ajarkan kepada umatnya. Maka barang siapa yang meremehkan Rasulullah SAW pada waktu beliau masih hidup atau merendahkannya, menistakannya dan dijadikan bahan candaan ketika beliau sudah wafat, ya, dengan menukil barangkali perkataan Rasul, menukil dengan isyaratnya, dengan cerita-ceritanya atau yang lainnya, maka ia telah kafir kepada Allah. Ya, kufur. Hukuman kafir ini bukan hanya bagi pelaku kesyirikan saja. Orang yang melakukan syirik jelas mereka keluar dari Islam, terbatalkan keislamannya. Tetapi ada lagi min nawaqidil Islam. Ada lagi tanda-tanda ya terbatalnya keislaman seseorang yang lain yang bukan berkaitan dengan syirik kepada Allah, yaitu orang yang menistakan, menghina, merendahkan dan memperolok-olok Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nyata sekali buktinya ada, ya saksi ada, bahkan pengakuan orang itu menghina Rasulullah, melecehkannya, merendahkannya, atau memperolok-oloknya, atau barangkali bukan pribadinya, tapi mungkin merendahkan, menghina, dan melecehkan syariatnya, sunnah yang beliau ajarkan. Maka jelas sekali ya bahwa hal ini mengakibatkan orang itu bisa jatuh kepada kekufuran, murtad, terbatalkan keimanannya. Meskipun dia masih mengakui sebagai seorang Muslim. Ini bukan main-main ya. Dosa besar yang sangat berbahaya. Dosa besar yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman seseorang. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kita lihat contoh dari ayat Allah di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab ayat ke-57, Allah menyebutkan, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sakiti, dia cela, dia hina, dia rendah dan lain-lain yang berkaitan dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan ancaman, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Mendapatkan laknat Allah di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena mereka menyakiti Allah dan Nabi SAW. Menyakiti Allah dan Rasul SAW ya, bukan hanya dengan ucapan dan perbuatan. Bisa jadi dari hatinya yang tidak diketahui oleh manusia. Hatinya mengingkari, hatinya membantah, hatinya mendustakan. Allah tahu, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apapun yang ada di dalam hati manusia. Ya, terkadang mungkin orang tidak mengucapkan dengan terang-terangan sesuatu yang ada di hatinya. Di lisannya mengatakan bagus, perbuatannya juga bagus, ya, tapi di hatinya ada sesuatu yang bisa membatalkan keislamannya. Dan Allah tahu itu, meskipun manusia tidak mengetahui. Ada celaan-celaan yang ada di hati, ada kedustaan, ya. Ada pengingkaran yang ada di hatinya. Apalagi kalau dia ungkapkan dengan lisan dan perbuatan, maka semakin lengkap ya bahwa dia terbatalkan keislamannya. Allah melaknat dia. Tidak ada keberkahan hidupnya. Di dunia langsung mendapatkan balasan jamaah sekalian. Belum sampai mendapatkan siksa kubur. Di dunia saja orang yang sudah merendahkan, menghina, melecehkan, menistakan Nabi SAW, maka tunggu. Allah pun akan memberikan balasan. Subhanallah. Ya, Allah akan berikan balasan karena Nabi SAW contoh terbaik di muka bumi. Seorang manusia yang paling Allah cintai. Seorang manusia yang pertama kali ya masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Yang Allah muliakan, Allah agungkan, Allah tinggikan derajatnya. Nah, ketika hamba yang begitu luar biasa dalam pandangan Allah tiba-tiba dihina, dinistakan, dilecehkan, direndahkan oleh seorang manusia, baik dia muslim maupun kafir, maka siap-siaplah Anda mendapatkan balasan hukuman di dunia sebelum nanti di akhirat. Kenapa? Karena itu merupakan perbuatan zalim. Perbuatan zalim bisa jadi zalim kepada Allah,
atau perbuatan zalim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau zalim kepada sesama manusia yang lain. Maka ini adalah peringatan bagi kita semua ya. Jangan sampai melakukan penyimpangan ya, menolak syariat Nabi. Mungkin Rasul pribadinya tidak dijadikan candaan atau diperolok-olok ya. Mungkin Rasul kok istrinya banyak ya, bahkan lebih dari 4 ya. Mungkin Rasul memiliki pribadi yang ya mungkin bisa dicari-cari. Padahal itu semuanya dengan tuntunan wahyu. Allah tahu beliau menikahi lebih dari 4. Ya, barangkali ada orang-orang yang tidak suka, jadikan bahan. Atau mungkin dalam ucapan dan perbuatan beliau yang lain. Padahal itu semuanya dengan pengetahuan Allah. Dan Allah mengizinkan beliau, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya untuk dirinya dan umatnya. Maka berhati-hati ya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang sifatnya menghina, melecehkan. Kadang-kadang sebagai bahan candaan. Kadang-kadang dijadikan bahan untuk tertawa-tertawa dalam membicarakan pribadi Nabi SAW atau membicarakan tentang sunnahnya, ajarannya. Orang yang berusaha mempelajari sunnahnya, mempelajari ajarannya, berusaha mengamalkan sunnahnya, mengamalkan ajarannya, ya. Kemudian dijadikan suatu candaan, diperolok-olok, ya. Syariat yang telah beliau dakwahkan. Hati-hati, ini dosa besar. Kalau Anda tidak bertobat sampai mati, maka besar peluang untuk mendapatkan siksa kubur nanti. Nah, kita lihat di sini di bukunya di halaman 89 dan 90 ya. Contoh nyata. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita sinetron ya. Tapi ini kisah nyata dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Disebutkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana rajulun Nasraniyan fa aslama wa qara'a al-Baqarah wa Ali Imran." Pernah ada seorang laki-laki Nasrani. Ya. Mereka awalnya Nasrani dari Bani Najjar yang kemudian masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini kisah nyata ya. Awalnya dia kafir, masuk Islam, ya, seharusnya ini bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya karena dia mendapatkan hidayah. Dan kemudian setelah dia masuk Islam, dia ditugasi oleh Nabi SAW untuk menulis ya wahyu-wahyu yang diturunkan. Dan penulis wahyu ini bukan satu orang, puluhan sahabat yang ditugaskan untuk menulis wahyu yang sudah dihafalkan oleh mereka, ditulis kembali. Ya. Nah, dia terpilih untuk menuliskan wahyu tersebut. Kemudian setelah itu Allah ya, dia kembali menjadi kafir dan menjadi orang Nasrani. Dia murtad. Ya. Nah, kemudian ketika dia murtad, dia mengatakan bahwa Muhammad tidak mengetahui kecuali apa yang telah aku tulis untuknya. Ya, ini namanya pelecehan. Dia mengatakan bahwa Muhammad tidak mengetahui kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Memang Rasulullah tidak tahu, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Dan itu suatu mukjizat bagi beliau. Dan Allah jadikan beliau seperti itu. Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Andai kata beliau bisa baca, bisa tulis, barangkali orang mengatakan beliau copy paste dari kitab-kitab terdahulu. Ya, sehingga beliau sampaikan Al-Qur'an kepada orang banyak. Nah, di sini Rasul tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi kok bisa tahu tentang kitab-kitab terdahulu, tentang ya begitu banyak kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah turunkan informasinya dalam Al-Qur'an. Jadi singkat cerita, orang ini telah menghina Rasulullah dengan mengatakan Muhammad tidak mengetahui apa yang aku tulis untuknya. Setelah dia murtad, dia melecehkan, menghina, menistakan Nabi SAW. Lalu apa yang terjadi? Allah pun mematikannya. Allah mematikan manusia ini dan akhirnya dia dikuburkan oleh kaumnya. Ya, dia Nasrani, berarti matinya sebagai Nasrani, sebagai orang kafir. Lalu di pagi harinya ia pun dikeluarkan oleh bumi dari kuburnya itu. Ya, mayitnya itu, jenazahnya itu terlemparkan kembali ke atas. Sudah dikuburkan oleh kaumnya, tapi pagi harinya jenazah itu kembali ke atas. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka berkata, ini pasti perbuatannya Muhammad dan para sahabatnya. Mungkin digali, ya,
kemudian digali, kemudian dibiarkan jenazahnya ada di atas. Eh, Mereka mengatakan demikian karena mereka lihat bahwa orang ini dulunya pernah Muslim, lalu murtad. Nah, ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Ketika ia lari dari mereka, maka mereka pun menggali kuburan sahabat kita ini dan mencampakkannya di atas tanah. Dengarkan jemaah sekalian ya, bagaimana Allah menampakkan kekuasaannya, bagaimana Allah menampakkan ya kebesarannya. Sudah ditanam oleh mereka, oleh kaumnya, oleh orang-orang kafir tersebut. Kemudian tiba-tiba di waktu paginya, jasadnya itu ada di atas bumi, ada di atas tanah. Kemudian apa yang terjadi? Maka mereka pun menggali kubur yang lebih dalam untuknya. Jadi jenazah itu dikuburkan kembali, yang lebih dalam lagi. Ya, apa yang terjadi? Di pagi harinya, besoknya di pagi harinya, maka kembali jenazah itu telah dikeluarkan oleh bumi dari kuburnya. Ada lagi di atas. Barangkali kalau kita mendengar kisah ini, pernah kita lihat sinetron-sinetron yang ada di Indonesia ini. Dulunya mungkin ya. Pernah ada cerita sinetron seperti ini, mayit yang ditolak oleh bumi, jenazah yang ditolak oleh bumi. Ya, ini kisah sinetron, kita tidak bisa percaya. Itu kisah dibuat-buat. Tapi ini kisah nyata. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik dan diketahui oleh orang banyak. Ya. Jadi sudah ditanam, dikeluarkan lagi. Sudah ditanam, dikeluarkan lagi yang kedua kali. Kemudian ditanam lagi yang ketiga kalinya. Lebih dalam lagi. Dan mereka mengatakan ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Karena si mayit ini pernah lari dari mereka. Jadi mereka balas dendam, kemudian digali sahabat kita ini, lalu dikeluarkan jenazahnya ke atas. Nah, itu versi mereka. Padahal Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan apa-apa. Jadi dilakukanlah yang ketiga kali. Digali lagi lebih dalam, dan mereka pikir bahwa tidak akan mungkinlah bisa naik lagi ke atas, ya, karena ini perlu tenaga, perlu waktu yang lebih susah, ya. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ternyata keesokan harinya kembali jenazahnya dicampakkan di atas tanah. Yang ketiga kalinya, 3 hari berturut-turut, jenazahnya dicampakkan ke atas tanah. Kemudian mereka pun kembali menggali, kemudian mereka pun melihat bahwa sudah 3 kali ini. Maka nggak mungkin ini. Tidak mungkin ini perbuatannya Muhammad dan para sahabatnya. Ini kenapa bisa seperti ini? Akhirnya mereka pun mengetahui bahwa ini bukan perbuatan manusia. Nggak mungkin nih manusia melakukan perbuatan seperti ini. Sudah kita dalami kuburnya, dalami lagi kuburnya. Tapi kok naik lagi ke atas? Di pagi harinya mereka melihat seperti itu. Maka mereka akhirnya mengetahui dan meyakini bahwa ini bukan perbuatan manusia, lalu mereka mencampakkannya begitu saja. Nah, itu kisah nyata ya. Ya, kenapa? Karena dia menghina Rasulullah. Dia mengatakan Muhammad tidak tahu apa yang aku tulis untuk dia. Ya, aku tulis apapun dia tidak bisa baca, tidak bisa melihat. Dia terserah dengan apa yang aku tulis. Ya, ini penghinaan sebetulnya dan menjadi bahan tertawaan oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu. Orang ini ternyata dimatikan oleh Allah dan Allah buktikan. Ya, siksa kuburnya. Siksa kuburnya seperti itu dan yang lain-lain ya, bukan itu saja. Jasadnya itu ditampakkan, dikembalikan ke atas. Sudah ditanam, dicampakkan lagi ke atas. Sudah ditanam, dicampakkan lagi ke atas. Terlempar kembali ke atas. Ini merupakan salah satu bentuk Allah ingin mempermalukan. Allah ingin menghinakan orang kafir ini. Dihina jasadnya. Kita tahu siksa kubur itu bukan di kuburan. Siksa kubur itu hukum asalnya di alam kubur, bukan di kuburan. Tetapi di sini Allah ingin menampakkan kepada manusia yang masih hidup. Dan diceritakan kembali oleh Anas bin Malik. Untuk menampakkan kepada orang yang masih hidup bahwa sebetulnya siksa kubur itu ada. Percayalah Anda. Siksa kubur itu ada. Maka Allah tampakkan itu. Bahkan orang kafir pun akhirnya meyakini bahwa ini bukan perbuatan manusia ini. Kenapa kok kita sudah dalami lagi, kita dalami lagi, kita dalami lagi. Kok paginya ada lagi di atas. Paginya ada lagi di atas. Ini bukan perbuatan manusia ini.
Mereka meyakini bukan perbuatan manusia, tapi tetap saja mereka kufur. Dan akhirnya mereka mencampakkan jenazah itu begitu saja. Begitu terhinanya jenazah itu. Karena dia telah menghina seseorang yang paling Allah mulia, yang paling Allah tinggikan. Sudah diampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah, yang lalu maupun yang akan datang. Jadi ini bukti nyata jamaah sekalian, dan bisa terjadi kembali. Jika Allah menghendaki, kejadian seperti ini bisa saja terjadi kembali. Jika Allah menghendaki, atau mungkin bisa jadi Allah menggantinya dengan bentuk siksa kubur yang lain. Atau Allah mempermalukan jenazah, ya, orang yang menghina Rasulullah SAW, atau mungkin bisa jadi dalam kehidupan dunianya. Belum dia mati, sudah terlihat sekali bagaimana caranya Allah untuk mempermalukan orang yang telah menghina dan menistakan Nabi SAW. Ya, sudah sewajarnya bagi seorang Muslim dia marah, ya, dia tidak terima ketika nabinya yang disebut setiap hari, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, sepanjang hidup sampai mati, seorang manusia yang disebut-sebut terus namanya. Nggak ada orang yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena kita sholat. Dan ketika di dalam salat itu kita menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Setiap hari kita menyebut nama Nabi. Setiap hari juga kita mendengar nama itu disebut. Dalam azan disebutkan, ya, atau dalam kesempatan yang lain ada orang yang memberikan kajian, ceramah, ya. Seringkali dan tiap hari kita mendengarkan adanya orang yang menyebut-nyebut namanya. Karena memang Allah ingin mengangkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat derajatmu. Kami angkat sebutan namamu. Ya. Jadi jamaah sekalian, intinya di poin ke-36 ini, ya, kalau seseorang itu menghina Rasulullah, melecehkannya secara pribadinya, sebagaimana cerita kasus ini, atau bukan pribadinya, tapi ada juga orang yang menghina ajarannya. Nah, hari ini sudah terjadi jamaah sekalian. Di hari ini sudah terjadi adanya orang-orang yang suka menjadikan sunnahnya sebagai candaan. Seseorang yang berusaha menghidupkan sunnahnya, menghidupkan ajarannya, lalu dijadikan bahan candaan, diperolok-olok, dicibirkan, digibahi, dicela, ya, diboikot, dijegal dakwahnya, dan macam-macam. Ini perbuatan siapa sebetulnya? Perbuatan orang-orang munafik. Perbuatan orang munafik seperti itu memang sejak Nabi masih hidup sampai hari ini, sampai hari kiamat. Kalau orang kafir yang seperti itu kita tidak kaget. Orang kafir menghina Rasulullah, jangan Rasulullah, Allah pun mereka tidak yakin. Allah nggak terima, mereka nggak terima Allah itu sebagai satu-satunya sesembahan. Ya, silakanlah itu dengan kekafiran mereka. Tetapi yang jadi masalah kan adalah adanya kaum muslimin kok mereka terlihat muslim dan mengklaim sebagai seorang muslim. Tetapi kenapa ucapan mereka seperti orang-orang munafik yang tidak mau menerima apa yang Rasul ajarkan kepada mereka? Mereka pilih-pilih isi Al-Quran, mereka pilih-pilih isi hadis, dan mereka mau beragama sesuai dengan selera mereka. Mereka mau beragama sesuai dengan logika dan perasaan mereka. Mereka mau beragama sesuai dengan apa yang disukai oleh manusia. Mereka mencari ridho manusia dan bukan mencari ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang kafir yang mencela, menghina Rasulullah, jelas mereka pun akan mendapatkan azab, laknat Allah bagi mereka. Allah mengancam, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Jadi sebelum mati pun sudah dilaknat dengan berbagai macam hukuman yang Allah akan tunjukkan, Allah tampakkan nanti. Dan di akhirat, nah, kalau bicara akhirat, Allah melaknatnya di akhirat, ya, tentunya kehidupan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur, ya. Nah, coba kita lihat contoh-contoh yang lain, ya, jamaah sekalian. Contoh yang lain, dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW telah melarang minum dengan langsung dari mulut teko, kendi. Jangan minum langsung dari mulut
mulut teko atau dari kendi, ya. Ya. Dan disebutkan oleh Ayyub, aku telah diberi kabar bahwa ada seorang laki-laki yang telah minum dari mulut teko langsung. Jangan langsung dari mulut teko atau mulut kendi. Rasul melarang itu, tapi ada orang yang melakukannya. Lantas keluarlah ular dari mulut teko tersebut. Keluarlah ular dari mulut teko tersebut. Ini terjadi dan disebutkan dalam hadis. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan lain-lain. Kejadian nyata ini. Dia menghina Rasul dengan ungkapan langsung tidak, tapi dia menolak. Ketika Rasul mengatakan jangan minum dengan langsung dari mulut teko, mulut kendi, nah, dia tidak mau, dia lakukan. Meskipun dia tahu sampai dakwah, sampai keterangan, sampai nasihat. Nah, sebagaimana orang-orang di zaman sekarang kan ada yang seperti itu. Tidak peduli dia. Akhirnya terbukti apa yang disebutkan bahwa ketika berani untuk jangankan menghina Rasulullah, menolak, membantah ajarannya, tunggu. Bisa jadi pada saat itu langsung Allah buktikan ya hukumannya, atau bisa jadi dalam waktu yang tidak begitu lama kita lihat orang itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Pernah juga ada cerita yang lain yang kita baca ya. Dan kisah ini kisah yang nyata dan bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lain-lain ya. Bagaimana ada seseorang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim misalnya ya. Disebutkan dalam kitab beliau adanya orang-orang yang suka menghina Nabi SAW, dan dia mengatakan bahwa ketika ada ulama menjelaskan tentang hadis, ya, tapi dia mencela hadis tersebut. Disebutkan dalam riwayat bahwa kami pernah menghadiri majelis ilmu para ulama hadis. Lantas dia bercerita kepada kami tentang hadis Nabi SAW bahwa sesungguhnya para malaikat itu telah meletakkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Dibacakan oleh ulama hadis. Ya, sesungguhnya para malaikat itu telah meletakkan sayapnya karena mereka ridho dengan penuntut ilmu. Di mana ada penuntut ilmu yang mendatangi majelis ilmu, maka para malaikat pun berbondong-bondong untuk menghadirinya. Dan mereka meletakkan sayapnya karena ridho, senang dengan perbuatan penuntut ilmu itu. Nah, ternyata saat itu ada seorang Mu'tazilah yang ikut hadir bersama-sama kami. Dan dia melecehkan hadis tersebut dengan mengatakan, demi Allah, besok aku akan penuhi alas kakiku dengan paku untuk menginjak sayap malaikat. Memang malaikat itu memiliki sayap. Ya, dan sayapnya berbeda-beda, ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Dan dia menghina hadis. Rasul mengatakan para malaikat itu hadir dan meletakkan sayapnya ridho dengan penuntut ilmu. Maka dia mengatakan, demi Allah, besok aku akan penuhi alas kakiku dengan paku untuk menginjak sayap malaikat. Nah, ternyata hal itu benar-benar dia lakukan di besok harinya. Nah, tatkala dia berjalan dengan alas kakinya tersebut, tiba-tiba kedua kakinya langsung lumpuh, dan seketika itu keduanya dipenuhi dengan ulat belatung. Seketika itu. Dia menjanjikan besok itu dia penuhi alas kaki dengan paku, supaya paku-paku itu bisa menginjak sayap para malaikat. Mana bisa? Dia tidak bisa melihat malaikat. Dan malaikat tidak bisa diganggu oleh manusia. Tapi ini unsur penghinaan sebetulnya kepada malaikat, dan menghina hadis itu juga. Rasul menyampaikan hadis yang benar, tapi dia hina hadis tersebut. Ya, sekaligus Rasulullah dan malaikat juga yang dia hina. Maka besoknya dia penuhi alas kakinya dengan paku untuk menginjak sayapnya malaikat. Tapi kemudian kedua kakinya langsung lumpuh, dan seketika itu keduanya kakinya itu dipenuhi dengan ulat belatung. Na'udzubillah. Ini kisah nyata jamaah sekalian, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Begitu juga disebutkan dalam cerita kisah yang lain oleh Imam At-Tabrani. Dia mengatakan bahwa dahulu kami pernah berjalan kaki di lorong kota Basrah, Irak, ya, menuju ke majelis ulama hadis. Jadi kaum muslimin datang ke majelis ilmu para ulama hadis. Lantas kami pun berjalan dengan tergesa-gesa, ya, karena ingin segera hadir di majelis ilmu, jangan sampai terlambat. Pada waktu itu ada seorang fasik,
Fasik ini apa? Munafik. Orang fasik yang berjalan bersama kami, lantas dia mengatakan, seraya mengejek-ngejek ya, angkat kaki kalian dari sayap-sayap malaikat. Awas, jangan sampai merobek-robeknya, melecehkan malaikat. Karena dia tahu ada hadis bahwa Rasulullah mengatakan malaikat itu hadir, ya. Dan ini merupakan pelecehan kepada hadis juga kepada para malaikat. Angkat kaki kalian dari sayap-sayap malaikat. Awas, jangan sampai merobek sayap-sayap dari malaikat. Dan anehnya tiba-tiba kedua kaki orang tersebut langsung lumpuh. Dan ia pun jatuh tersungkur di tempat itu. Langsung mendapatkan laknat balasan Allah di dunia. Kisah-kisah itu banyak di zaman dahulu maupun di zaman sekarang. Tapi saya bacakan ini kisah-kisah nyata yang ada terjadi di zaman dahulu. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin. Kisah nyata orang-orang yang menghina hadis Nabi atau menghina para malaikatnya. Sehingga Allah jadikan kedua kakinya lumpuh langsung seketika pada waktu itu juga. Bentuk laknat Allah itu macam-macam. Bentuk balasan Allah itu macam-macam ya. Sebagaimana tadi saya katakan, adanya orang yang sudah ditanam, dikubur, kemudian dicampakkan kembali ke atas. Ya, untuk ditampakkan kepada manusia bahwa orang ini orang yang terlaknat. Orang ini orang yang terlaknat. Allah melaknatnya. Allah tampakkan bagaimana untuk menghinakan dan merendahkan orang yang telah menghina Nabi alaihissalam. Nah, kemudian dalam kisah yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ya, anna rajulan, ada seorang laki-laki yang dia makan di samping Nabi alaihissalam dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Maka Rasul alaihissalam bersabda kepadanya, makanlah dengan tangan kananmu. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kiri. Karena kita tahu bahwa syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Rasul menyuruh sahabat ini untuk makan dengan tangan kanan. Tetapi dia mengatakan, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Padahal dia bisa sebetulnya. Tapi dia mengatakan, aku tidak bisa. Maka Nabi mengatakan, semoga engkau tidak bisa. Maka tidak ada yang menghalanginya makan dengan tangan kanannya, kecuali karena sombong semata. Maka akhirnya orang itu pun tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Ini Rasul masih hidup, tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Langsung diberikan balasan. Padahal ini masalah tangan ya. Makan dengan tangan kanan, tapi dia makan dengan tangan kiri. Kata Nabi, makan dengan tangan kanan. Aku nggak bisa, menolak karena sombong. Nah, ini laki-laki ini ya akhirnya mendapatkan hukuman langsung dari Allah. Ingat, di zaman Nabi masih hidup, ada orang kafir, ada orang munafik. Orang munafik ini mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai sahabat Rasul. Tapi muslim yang sebetulnya muslim mereka bisa jadi sudah tercabut. Karena di hati mereka mendustakan. Di hatinya mereka mengingkari. Di hatinya mereka sangat benci dengan Rasul SAW. Dan terkadang mereka buktikan dengan ucapan dan perbuatan. Iya. Jadi jemaah sekalian, berhati-hatilah. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang kalau kita sampaikan hadis ya, Rasul bersabda, maka dia pun membantah apa yang kita sampaikan. Rasul bersabda, kemudian dia pun meninggikan suaranya. Ya, bersikap sombong sekali dengan apa yang kita sampaikan. Coba jemaah sekalian bacakan surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Surah ke-49 ya, ayat yang kedua. Bacakan kepadanya. Anda menyikapi dengan sikap yang sangat menakutkan. Hati-hati, ada ancaman dari Allah. Demi Allah kami yakin Allah akan buktikan. Hati-hati dengan perbuatan Anda. Ketika dibacakan hadis Rasulullah dari hadis-hadis yang sahih, ada yang membantah, ada yang ngeyel, ada yang mengingkari, ada yang menolak, ada yang mendustakan. Hati-hati, baca surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat yang kedua. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Orang-orang beriman, jangan sampai mereka meninggikan intonasinya dengan intonasi yang keras, intonasi yang tinggi ketika sedang berbicara dengan Nabi SAW. Dan jangan kamu berkata kepada Nabi dengan suara-suara yang keras, dengan intonasi yang tinggi, dengan suara yang keras. Berbicara dengan Rasulullah itu harus dengan adab, etika yang baik. Jangan kamu berkata dengan suara yang tinggi dan dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Kalau kamu berbuat seperti itu, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu berbuat seperti itu, nanti pahala segala amalmu dapat terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Dapat menghapuskan amalan. Kita tahu terhapusnya amalan itu akibat dari perbuatan syirik. Terhapus dari A sampai Z. Karena perbuatan syirik merupakan perbuatan kufur, menghapuskan amalan. Tapi di sini Allah sebutkan, juga bisa menghapuskan amalan seseorang. Gara-gara apa sih? Sesuatu yang tidak dianggap besar oleh sebagian manusia. Ya, dia meninggikan suaranya ketika berbicara langsung dengan Rasulullah atau mengeraskan suaranya. Hanya itu saja, itu bisa berbahaya. Ketika Rasul masih hidup ya, berbicara langsung, jangan sembarangan. Jangan tinggikan suara, jangan keraskan suara. Agungkan Nabi itu, muliakan beliau. Nah, sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal dunia dan beliau hidup di alam kubur. Ya. Dan kita tidak bisa langsung bertemu dengan beliau dan berbicara dengannya. Tetapi sekarang ada ajarannya, ada sunnahnya. Nah, kita lihat ketika ada ulama, ada ustadz, ada teman-teman kita barangkali menyampaikan, nggak boleh ini, Rasul bersabda demikian, Rasul bersabda demikian, Rasul bersabda demikian, ini perintah, ini larangan, ini perintah, ini larangan. Nah, tiba-tiba ada kaum muslimin yang mereka meninggikan suaranya ya dan mengeraskan suaranya ketika dibacakan perkataan Nabi. Ketika disampaikan hadis Nabi. Nabinya nggak ada, tapi kan ucapan beliau disampaikan. Lalu disikapi dengan keras dan tinggi. Jangan terlalu keras lah. Kamu ini ekstrim banget ya. Kamu ini radikal. Kamu ini kelompok ini ya. Kamu golongan ini ya. Ya, lihat. Dia ingin menghina Rasulullah, tidak dengan terang-terangan, nggak berani, tapi dia menghina yang menyampaikan hadisnya. Dia merendahkan, ya, dan dia perolok-olok orang yang menyampaikan dan membacakan hadisnya. Barangkali mereka nggak berani langsung untuk menghina Rasulullah, mungkin di hatinya ada, tapi nggak berani langsung, ya. Maka sekarang yang bisa mereka lakukan adalah mereka memperolok-olok atau menjelek-jelekkan orang yang menyampaikan hadis tersebut. Hati-hati, kata para ulama, itu juga bisa termasuk. Bisa saja amalnya pun hilang tanpa mereka sadari. Sebetulnya mereka tidak punya lagi pahala amal. Maka jamaah sekalian hati-hati ya. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang suka mencela Nabi SAW, tapi dengan cara dibungkus. Ya, dengan bungkusan apa? Mereka mencela orang yang menyampaikannya dan bukan mencela hadisnya. Padahal sesungguhnya mereka itu menolak hadisnya. Bahkan ada sekali di Indonesia ini saat-saat ini ya, ada lagi viral nih, ada seorang yang memiliki pesantren di Indramayu ya, yang dia mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi SAW, bukan firman Allah, bukan perkataan Allah, kata dia. Al-Quran itu perkataan Nabi, subhanallah. Kalau dia mengatakan Al-Quran itu perkataan Nabi SAW, berarti dia membatalkan begitu banyak yang ada dalam Al-Quran. Dia batalkan bagaimana para Nabi dan Rasul. Itu firman Allah semua itu. Bagaimana kisah-kisah yang terjadi. Bagaimana cerita akhirat. Bagaimana cerita ini dan cerita itu. Bagaimana ajaran ini dan itu. Dia mengatakan ini perkataan Nabi semuanya. Bukan firman Allah. Ya jelas orang ini ya bukan lagi menghina Rasul, juga langsung dia menghina Allah.
Dia mengatakan Al-Quran bukan firman Allah, tapi dia mengaku Muslim. Dengan pakaiannya, dengan pesantrennya, dengan ribuan santrinya. Subhanallah. Terbukti ya, Allah tampakkan bagaimana kesesatan orang tersebut dengan statementnya, ucapannya, yang terkadang akhirnya ketahuan. Saya komunis. Saya komunis. Terang-terangan akhirnya dia. Yang awalnya dibungkus dengan seakan-akan dia seorang muslim yang baik, ya, yang menerima berbagai macam pemahaman, ya, dia menerima dengan berbagai macam ya hal-hal yang sebetulnya menyelisihi syariat, tapi akhirnya Allah jadikan lisannya itu bisa mewakili hatinya yang sebenarnya. Dia mengatakan saya komunis, ya sudah selesai. Anda kufur, Anda kafir, murtad. Tinggal kita lihat bagaimana balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, Allah buktikan janjinya. Demi Allah, kami yakin. Siapapun yang menghina Allah, siapapun menghina Rasulullah, siapapun yang membenci syariat ini, yang membenci sunnah Nabi SAW, ya, maka lihat di dunia langsung, apalagi nanti di alam kubur, ya, karena yang Allah sebutkan Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat, ya. Baik, saya rasa ini suatu hal yang mudah dipahami ya, insya Allah, karena hari ini atau di malam hari ini kita membahas dua sebab. Tinggal sedikit lagi waktunya, maka saya rasa langsung saja kita masuk kepada sebab berikutnya, terhindar dari siksa kubur. Jadi intinya, ya, jika ingin terhindar dari siksa kubur, jangan menghina, melecehkan, merendahkan, dan memperolok-olok pribadi Nabi SAW, dan apapun yang beliau syariatkan, apapun yang beliau sunnahkan, apapun yang beliau ajarkan, ya. Kalau ada yang mengatakan demikian sampai mati tidak bertaubat, hati-hati, di dunia langsung mendapatkan balasan, apalagi nanti di akhirat. Ya, sebab yang ke-37 ya. Sebab yang ke-37, seseorang itu terhindar dari siksa kubur karena selalu memperbaharui taubat menjelang tidur ataupun dalam kesempatan yang lain. Banyak bertaubat, dan banyak bertaubat. Senantiasa bertobat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis bahwa at-taib minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa dengan taubat nasuha, ya, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dia bertaubat, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau taubatnya taubat nasuha. Jadi kalau seandainya Allah terima taubat kita, maka kita pun akan aman. Allah jadikan kita husnul khatimah, Allah jadikan kita layak mendapatkan nikmat kubur. Maka bertaubatlah kita sebelum mati. Dan taubatnya bukan sembarang taubat, tapi taubat nasuha dengan sebenar-benarnya taubat. Yang namanya manusia, saya dan Anda, kita sama-sama pendosa. Mana ada manusia yang nggak punya dosa? Meskipun dia ustadz, meskipun dia ulama, meskipun dia sahabat Rasul, pasti punya dosa. Tetapi ketika kita berdosa, maka sikap kita sebagai seorang mukmin adalah kita segera kembali kepada Allah. Ya, baik yang disengaja dosa itu, ya, mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena kita tidak berilmu, ya, atau mungkin karena terdorong oleh hawa nafsu, atau bisikan syaitan, dan lain-lain. Akhirnya kita masuk kepada dosa. Nah, kita minta ampun kepada Allah, kita menyesal, kita beristighfar, kita menangis, kita bersedih, tunjukkan penyesalannya. Tunjukkan ekspresi penyesalan kita akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Jadi intinya orang yang bertobat dari dosa dengan tobat nasuha tentunya, maka seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dan orang yang tidak punya dosa, taubatnya diterima oleh Allah, ya jelas nanti ya mereka pun juga tidak mungkin disiksa kubur. Ya, tidak mungkin disiksa kubur karena taubatnya sudah diterima, berarti dosanya sudah selesai, digugurkan semuanya oleh Allah. Asalkan dosanya itu dibarengi dengan taubat nasuha, dan taubatnya betul-betul nasuha, taubat yang diterima oleh Allah, maka selesai, orang itu akan berbahagia. Sudah berdosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi, sampai kapan?
Karena dosa juga tidak pernah berhenti kita lakukan. Ya, sampai setan berputus asa, sampai mati kita bertaubat. Dan ibadah taubat ini ibadah yang paling banyak yang kita lakukan selama di dunia. Sholat cuma 5 kali sehari yang wajib ya, subuh sampai isya. Ramadan ya, sebulan dalam setahun. Tidak tiap hari, tidak tiap bulan. Ya, haji pun cuma sekali seumur hidup. Zakat cuma sekali setahun. Tapi ada ibadah rutinitas setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas, pagi, siang, sore, malam. Apa itu ibadah yang paling banyak selama hidup di dunia? Bertaubat. Bertaubat adalah ibadah yang paling banyak, yang paling sering kita lakukan selama hidup di dunia. Maka jamaah sekalian, marilah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan di sini, di bukunya kita lihat ya, bagaimana ada perkataan Imam Ibnul Qayyim di halaman 91. Al-Imam Ibnul Qayyim ya, rahimahullah, beliau menyebutkan di antara amal perbuatan yang bermanfaat yang bisa menjauhkan seseorang dari siksa kubur. Ya, perbuatan yang bermanfaat yang bisa menjauhkan seseorang dari siksa kubur adalah duduk sesaat sebelum tidur. Ya, duduk sesaat sebelum tidur dengan menghitung berapa banyak keuntungan dan kerugian yang dia dapatkan selama satu hari itu. Jadi sifatnya apa di sini? Muhasabah. Seseorang yang mengevaluasi di hari itu lebih banyak mana yang dia lakukan, kebaikan atau keburukan. Ya, dia mengevaluasi. Ini bermanfaat, bisa terhindarnya seseorang dari siksa kubur, kata Imam Ibnul Qayyim. Ya, dia menghitung berapa banyak keuntungan dan kerugian yang dia dapatkan selama satu hari itu, lalu dia pun memperbaharui taubat nasuha antara dirinya dengan Allah. Ya, dari pagi, siang, sore, dan malam. Sebelum tidur, dia duduk sebentar, kemudian dia ingat-ingat kebaikannya, dia ingat-ingat keburukannya dari apa yang dia lakukan di hari itu. Sebelum tidur, ini ajarannya yang bagus sekali ya, sebelum tidur. Sebetulnya taubat itu kan tidak mesti pada waktu itu saja. Kita bertobat ya di mana saja dan kapan saja. Tapi beliau menganjurkan paling tidak ya, jangan lupakan masalah ini, karena ini juga punya porsi yang besar sekali untuk mendapatkan keselamatan dari siksa kubur. Nah, pada waktu itu dia memperbaharui taubat dengan taubat nasuha tentunya, antara dengan Allah, dan kemudian bersiap-siap tidur dalam kondisi sudah bertobat dan bertekad tidak akan mengulangi kesalahan jika terbangun nanti. Jadi sebelum tidur, bertobat dulu dengan taubat nasuha. Meskipun sebelumnya sudah bertaubat, tapi ketika mau tidur juga bertaubat. Beliau menganjurkan demikian. Hendaknya amal ini dikerjakan setiap malam. Dan jika dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam kondisi sudah bertaubat. Ya. Dan jika dia bangun ternyata dia tidak mati, maka ia akan terbangun untuk melanjutkan amal solehnya dengan penuh kegembiraan karena ajalnya ditunda hingga kelak menghadap Allah serta mengetahui apa saja yang pernah dilewati. Ya. Nah, ini suatu amalan yang beliau ajarkan kepada kita, meskipun kita tahu bahwa yang namanya taubat itu tidak mesti harus menjelang tidur ya. Tetapi di sini beliau mengingatkan kita, di samping waktu-waktu yang lain kita bertaubat, tapi ketika mau tidur juga kita hendaknya bertaubat. Kalaupun andai kata mati, ya kita bertaubat sebelum tidur, kita baca ayat kursi lah, kita baca doa-doa, tapi juga ada taubatnya di situ. Andai kata Allah takdirkan kita mati setelah itu, maka insya Allah matinya kan mati yang baik, karena kita sudah bertaubat sebelumnya. Apalagi Allah sudah terima taubat kita. Nah, ini mudah-mudahan dengan taubat diterima berarti tidak ada lagi dosa. Orang yang diterima taubatnya at-taib, orang yang bertaubat dan taubat diterima, maka tidak ada dosa lagi. Ketika nggak punya dosa, tentunya tidak mendapatkan siksa kubur. Ya, karena kita nggak tahu ini ketika kita tidur, kita bangun lagi apa enggak ya. Ketika kita tidur, kita kebangun lagi enggak? Jangan-jangan ini langsung meninggal nanti di tidur kita itu nanti. Karena banyak juga orang-orang seperti itu kan. Ketika dia tidur, ternyata paginya nggak bangun lagi. Nah, jadi beliau mengajarkan selalu memperbaharui taubat menjelang tidur, khususnya
Dan kalaupun andai kata paginya dia bangun lagi, maka alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bisa beramal soleh dan tentunya kembali bertobat lagi. Dan kembali bertobat lagi, dan perbuatan ini sekali lagi perbuatan yang kontinu, terus-menerus, berkesinambungan, istiqomah. Ya, perbuatan yang paling banyak dan paling sering dilakukan oleh kita selama hidup di dunia inilah bertaubat, bertaubat, dan bertaubat. Karena kita pun tidak pernah lepas dari kesalahan, ya, kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa yang mungkin kita sudah tahu itu dosa, tapi masih kita kerjakan. Sudah tahu, ilmunya sudah tahu, ini nggak boleh, ini dosa besar, dosa kecil, tahu, bukan nggak tahu, tapi masih dikerjakan. Atau bisa jadi jatuh kepada dosa-dosa yang memang kita tidak tahu, kita belum ada ilmunya, kita nggak paham, barangkali masih terkena syubhat, kemudian kita kerjakan dosa tersebut, ya. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa yang sudah kita ketahui, ataupun melakukan dosa yang kita tidak ketahui. Kita berlindung kepada Allah. Semoga dengan taubat yang kita lakukan, dengan taubat yang benar, sekali lagi ya, taubat yang benar itu taubat nasuha, bukan sembarang taubat. Artinya, pertama, orang itu menyesal. Menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Tunjukkan ekspresi penyesalannya dengan menangis dan bersedih di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Yang kedua, taubat nasuha itu dengan istighfar. Meminta ampun, memperbanyak istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Yang ketiga, berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Dia lakukan langkah-langkah pembentengan. Bagaimana kiat-kiat agar selamat dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan itu kita bisa pelajari. Ya, para ulama atau para ustadz banyak menjelaskan kepada kita kiat-kiat agar bisa kita selamat dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, ya tentunya taubat itu kita lakukan dengan ikhlas. Karena taubat itu ibadah. Ya, jangan riya dalam pertobatan, pamer-pamer di sosial media dan lain-lain. Ikhlaskan dalam pertobatan. Yang kelima, hendaknya kita bertobat ketika pintu tobat belum tertutup, masih terbuka, ya, sebelum roh sampai di kerongkongan. Maka lakukan tobat. Kalau roh sudah sampai di kerongkongan, tentunya tobat tidak akan diterima. Lakukan tobat pada waktu masih terbukanya pintu taubat. Berikutnya adalah hendaknya banyak-banyak beramal saleh setelah bertaubat. Setelah bertaubat, perbanyak amal saleh. Bukan diam. Bukan tidak ada tindakan apa-apa. Tidak. Setelah bertaubat justru memperbanyak, wujudkan dengan amal saleh. Itulah taubat nasuha. Allah sebutkan di surah Al-Furqan. Ya, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertaubat dan dia beramal saleh, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah sebutkan langsung taubat nasuha di situ. Dia bertaubat dan beramal saleh. Bertaubat, beramal saleh, berarti dia memperbanyak, ya, amal saleh. Dia kerjakan yang wajib maupun yang sunnah, di samping dia menjauhi perkara-perkara yang haram. Ya. Kemudian berikutnya yang dinamakan taubat nasuha itu adalah seseorang kalau punya dosa kepada sesama manusia, maka dia minta maaf. Dia minta maaf kepada seseorang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zolimi, ya, minta maaf. Jangan sampai nanti menjadi beban yang berat nanti di akhirat. Minta maaf kepada orang yang pernah disakiti dan dizolimi. Ini sebagai bentuk bagian dari taubat. Karena dosa kita kepada Allah ada, dosa kita kepada sesama manusia juga ada. Maka minta maaf. Dan mengembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Ya, bukan sekedar minta maaf. Kalau berkaitan dengan barang-barang yang pernah diambil, mungkin mencuri, merampok, merampas, menjambret, mencopet, ya, atau mungkin berkaitan dengan korupsi, tidak amanah, dia berkhianat, dan lain-lain. Berkaitan dengan barang negara, uang toko, uang perusahaan, barang mungkin pulpen, atau apa saja. Ini bukan milik kita.
maka cara bertaubatnya adalah kembalikan barang itu. Barang itu dikembalikan kepada orang yang memilikinya. Itu cara bertaubat, minta maaf dan mengembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Yang terakhir, yang ke berapa tadi ya? Yang ke-8 berarti yang terakhir. Yang ke-8, taubat nasuha itu dilakukan dengan cara, kalau andai kata kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, mengajarkan ya, atau mungkin kita menerima informasi yang langsung kita share kepada orang lain, ternyata itu ada kesalahan. Ya, kita mengajarkan sesuatu, ternyata itu salah, kita nggak tahu kalau itu salah mengajarkan sesuatu. Atau kita men-share sesuatu, ya, menginformasikan ke sesuatu kepada orang lain, ternyata itu salah. Nah, cara bertobatnya adalah kita klarifikasi. Kita klarifikasi, kita sampaikan kepada orang yang pernah kita ajarkan bahwa, maaf, yang saya sampaikan kemarin itu salah ya. Saya khilaf, saya nggak tahu. Ya, maka diklarifikasikan, jangan sampai orang itu terus melakukan apa yang kita ajarkan. Atau tadi, dalam rangka memberikan ilmu atau memberikan informasi, kita men-share sesuatu di grup-grup sosial media barangkali, maka kita klarifikasi kembali, mohon maaf, artikel yang saya sampaikan kemarin tolong jangan disebarluaskan ya, ternyata ada hadis palsunya di situ. Jadi kita jangan malu, kita sampaikan, tolong jangan disebarkan kembali. Saya nggak tahu di situ ada hadis palsu yang tidak boleh disebarluaskan. Nah, itu cara bertaubatnya kita. Dan itu pun Allah sebutkan di surah Al-Baqarah. Ya, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, dia memperbaiki dirinya, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Dia bertaubat, dia perbaiki dirinya, dan dia klarifikasi, jelaskan kesalahan yang dia lakukan jangan sampai diikuti sama orang lain. Maka orang seperti ini, kata Allah, aku terima taubatnya. Ya, demikian ya. Ada 8 syarat diterimanya taubat. Mudah-mudahan bisa kita lakukan setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam. Ingat, amal taubat adalah amal yang paling banyak dan paling sering, seperti setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas. Ini modal kita. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan diterima taubat kita. Ya, baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan selama kurang lebih 1 jam, dan ada waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk bersoal jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan ya Ustazuna untuk arahan, bimbingannya, serta pencerahannya ya. Dan kita mesti berhati-hati atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita katakan, atas apa yang kita perbuat. Sehingga sifat manusia yang sering lalai ini membutuhkan bimbingan arahan sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah di sini sudah ada yang resen untuk bertanya, oleh karena itu kami persilahkan para jemaah yang bertanya atas nama Ummu Danis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya mengenai share info. Waktu itu saya nge-share info tentang hadis Lebaran anak yatim ya Ustadz ya, dari share Telegram Ustadz. Kemudian dibalasnya seperti ini Ustadz, begini, siapa yang dipercaya ya? Kan ini udah bertahun-tahun kayak gini. Nah, apakah kalimat tersebut termasuk juga seperti Ustadz katakan menghina hadis Rasulullah? Kemudian yang kedua, bagaimana saya menyikapinya? Karena ini perkataan dari orang tua saya sendiri. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, syukran jazakillah khairan. Jamaah sekalian yang berbahagia, ya, Lebaran anak yatim itu tidak ada dalam Islam. Ya. Apalagi disyariatkan, katanya disunahkan memberikan santunan ya, memberikan bantuan kepada anak yatim setiap tanggal 10 Muharram.
ini namanya tradisi atau budaya, bukan syariat. Ya, Rasul tidak pernah mengajarkan demikian. Adanya hadis yang mungkin dipakai oleh sebagian kaum muslimin untuk mengadakan acara-acara di tanggal 10 Muharram dengan lebaran anak yatim istilahnya, lalu mereka bersemangat untuk memberikan santunan, khitanan massal, ya, bantuan uang dan lain-lain. Hadisnya ternyata hadisnya palsu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu ternyata sandarannya adalah hadis yang palsu? Dan yang mengatakan hadis palsu bukan kita, tapi para ulama. Man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura. Barang siapa yang mengusapkan tangannya, diusapkan tangannya ke kepala anak yatim di hari Asyura, 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap itu dapat 1 derajat. Begitu banyak para ulama saya tulis di artikel itu kan, supaya kaum muslimin paham bahwa ini bukan bagian dari syariat, bukan dari sunnah. Ya, tadi dikatakan orang tuanya, mungkin juga teman-teman yang lain, tetangga ya, mengatakan kok nggak boleh, ini kan sudah lama sekali. Sudah berlangsung sejak kita kecil, bahkan kita belum lahir. Sudah ada nih tradisi merayakan hari Asyura itu dengan menyantuni anak yatim atau istilah lebaran anak yatim. Nah, kita sampaikan pada mereka, mungkin karena mereka nggak tahu kali ya. Saya rasa itu berbaik sangka sajalah. Bukan mereka ingin mempertahankan kesalahan. Saya rasa mungkin karena ketidaktahuan mungkin ya, berbaik sangka saja. Mungkin karena ketidaktahuan, karena mereka belum pernah ada orang yang memberitahu kepada mereka bahwa hal ini suatu hal yang salah. Belum ada seorang dai barangkali di masa kecilnya, ketika besarnya, dewasanya, sampai tuanya. Mungkin juga dia tidak berusaha mencari. Ada orang-orang yang memang tidak berusaha mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari kebenaran. Ya, atau mungkin bukan dia mencari, tapi memang dia berada di suatu lingkungan yang seperti itu semuanya. Nah, sehingga dia merasa ini suatu kebenaran. Padahal kalau kita mau jujur, baik pro dan kontra, baik orang yang mendukung acara itu maupun yang tidak mendukung, sama-sama sepakat memang tidak ada tuntunannya. Nggak ada contohnya. Jadi cuma tradisi. Kalau kita mau sandarkan kepada hadis, hadisnya palsu. Nggak bisa juga. Ya, Rasulullah tidak pernah mengatakan kalimat seperti itu, karena di riwayat hadisnya itu ada seorang rawi yang bernama Habib bin Abi Habib yang meriwayatkan hadis itu. Mengusap kepala anak yatim, maka dia mendapatkan pahala ya. Naiknya derajatnya itu dengan setiap helai rambut yang dia usap dapat 1. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa rawinya bernama Habib bin Abi Habib kadzab, seorang pendusta. Al-Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Adi, Imam Az-Zahabi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lain-lain mengatakan palsu. Jadi intinya adalah bisa jadi karena ketidaktahuan saja, ya, bukan sengaja untuk membenci Rasulullah, bukan sengaja untuk membenci pribadinya atau membenci sunnahnya. Saya rasa ini karena ketidaktahuan, sehingga akhirnya dia atau siapa saja mengatakan dengan kalimat seperti itu. Maka kita jelaskan. Kita jelaskan, nih dalilnya ada, bacalah artikelnya, dan kalau kita lihat, ini kan sudah lama seperti itu bukan sebagai dalil. Dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang terjadi pada lingkungan kita, pada negara kita, ya selama itu memang tidak berdasarkan rujukan, tolak ukur kebenaran dalam Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita katakan itu hanya budaya, itu hanya tradisi, itu hanya adat istiadat, ya, yang ada di masing-masing daerah, dan itu bukan bagian dari agama. Jadi intinya tidak boleh kita meyakini ya bahwa ada keutamaan-keutamaan tersendiri pada hari-hari tertentu dengan amal tertentu, ya, dengan cara-cara kita lakukan, dan itu nggak boleh ketika memang tidak ada dalilnya. Jadi penolakan dari sebagian kaum muslimin ya menolak hadis masalah lebaran anak yatim ini ya, setahu saya karena ketidaktahuan. Dan saya sudah
sampaikan kemana-mana, baik dengan tulisan maupun dengan lisan, bahwa istilah lebaran anak yatim pun tidak ada sama sekali. Di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus gak ada, selama berabad-abad gak ada. Istilahnya itu lebaran anak yatim. Adapun kalau berkaitan dengan hadis tadi, hadisnya palsu. Ya, ini mari kita bedakan mana syariat, mana budaya, mana syariat, mana kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Jangan kita campur aduk antara budaya dan syariat. Apalagi kalau seandainya meyakini sesuatu berdasarkan hadis yang palsu. Wah, jelas sekali. Ini suatu hal yang tidak boleh kita lakukan, ya. Jadi saya rasa penolakan atau mereka tidak terima dengan artikel yang mungkin saya tulis, ya, masalah lebaran anak yatim ini barangkali karena ketidaktahuan saja mungkin, ya. Nah, maka kita pelan-pelan sampaikan, dan kita bukan rujukannya kepada ustadz ini, ustadz itu. Tuh di sana dirayakan, tuh di sana dimeriahkan, tuh di sana ada. Bukan itu dalilnya. Contohnya ada enggak? Keterangannya ada enggak? Nah, seperti itu, ya. Nah, baik, barangkali itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan Ustazuna Nazmi untuk pertanyaan dari Umu Danis. Selanjutnya, bagi jamaah yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan mengangkat tangannya melalui tombol raise hand yang terdapat pada fitur Zoom meeting ini. Dan selanjutnya, kami akan bacakan pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini dari Ukhti Nuraini. Pertanyaan tentang siksa kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu merahmati dan memberi keselamatan kepada Ustadz dan juga keluarga serta panitia dan kaum muslimin di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaannya adalah, apakah jika seorang hamba dengan izin Allah telah bisa melewati fitnah kubur, maka ia akan terbebas dari siksa kubur selama masa alam kubur tersebut? Apakah demikian, Ustaz? Mohon penjelasannya yang diyakini oleh Ahlus Sunnah dari Pak Ustadz Nazmi. Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wafikum barakallah, ya. Taib, yang namanya fitnah kubur itu 3 pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang kita imani, kita yakini, karena hadisnya sahih. Ya. Ada pertanyaan, itu fitnah. Fitnah itu ujian. Ada siksa kubur, ada fitnah kubur. Ada siksa kubur, ada fitnah kubur. Nah, fitnah ini ujian, di mana seseorang itu akan ditanya tentang siapa Tuhannya, man rabbuka, man nabiyuka, siapa nabimu, dan apa agamamu. 3 pertanyaan yang sangat gampang kita jawab saat ini. Rabb kami, Allah. Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama kami Islam. Tetapi nanti ternyata di sana bukanlah semudah yang kita bayangkan. Karena yang menjadikan kita mampu untuk bisa menjawab ujian ini, fitnah ini adalah dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah, karena kitanya memiliki iman dan amal saleh. Kitanya memiliki iman dan amal saleh, sehingga Allah izinkan kita mampu menjawab. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Ya, Allah sebutkan di surah Ibrahim ayat ke-27, ya. Jadi Allah teguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, dengan ucapan yang teguh Allah teguhkan orang-orang beriman. Artinya di dunia dan di akhirat, termasuk di alam kubur. Nah, ketika kita baca di hadis, ya, beberapa hadis yang menceritakan tentang proses, ya, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, setelah ditanya dan ternyata dia bisa menjawab, bahkan di buku ini pun ada penjelasannya di awal-awal, ya. Ya, di awal-awal itu di sebab pertama, sebab kedua, sebab ketiga, ya. Kita baca di situ. Ketika sudah bisa menjawab, maka Rasul mengatakan orang itu pun akan diberikan apa? Akan diberikan pakaian dari surga. Ditampakkan surga kepadanya setiap pagi dan petang. Diberikan pakaian dari surga.
Ditampakkan surga baginya, dibukakan pintu yang dia bisa melihat surga setiap pagi dan petang. Dan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dan aroma wanginya surga itu ya sampai ke kuburnya. Dia bisa mencium aromanya itu. Subhanallah. Setelah proses bisa menjawab pertanyaan. Akhirnya dia mendapatkan nikmat-nikmat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kalau seseorang itu bisa menjawab pertanyaan itu, fitnah itu, ujian itu, maka setelahnya insya Allah dia mendapatkan nikmat kubur. Berarti orang yang mendapatkan siksa kubur itu adalah orang yang tidak bisa menjawab. Diuji dengan pertanyaan seperti itu, jadi fitnah, ya, dia tidak bisa menjawab. Bisa jadi dia orang kafir atau dia orang munafik. Karena Rasul menyebutkan orang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu adalah orang kafir dan orang munafik. Siapa orang munafik di sini? Muslim yang munafik. Muslim yang munafik itu Muslim yang ya banyak sekali dosa dan kesalahannya. Atau mungkin keraguan-raguannya, tidak yakin betul dengan Islam. Atau mungkin Muslim yang banyak meninggalkan perintah-perintah yang diwajibkan. Ya. Jadi orang-orang munafik pun juga dia mendapatkan siksa kubur. Ketika sudah disebutkan siksa kubur dia dapatkan, pasti sebelumnya karena dia tidak bisa menjawab fitnah atau ujian yang dia hadapi sebelumnya. Tapi kalau sudah bisa menjawab, otomatis langsung mendapatkan nikmat kubur. Karena kita baca di hadisnya demikian. Masalah gaib itu kita nggak bisa bicara kecuali ketika dalilnya ada dan dalilnya sahih. Dan ternyata dalilnya ada dan sahih. Di buku ini juga ada di awal-awal, silakan dibaca ya. Bagaimana Rasul menjelaskan orang itu ketika sudah bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan, kemudian dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang, diberikan pakaian dari pakaian surga, ya dibukakan pintu yang bisa dia melihat langsung surga, berhembuslah angin, ya angin dari surga, aromanya, wanginya surga ke kuburnya dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa fitnah atau ujian inilah yang mesti dilalui oleh manusia, dan ketika memang dia bisa menjawab, maka setelahnya otomatis mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka dia mendapatkan siksa kubur. Tetapi kita jangan pede dulu ya. Kita jangan gembira dulu, wah saya sih bisa menjawab. Ya hati-hati bahwa yang menyebabkan kita bisa menjawab karena adanya iman dan amal soleh, kokohnya akidah dan ibadah yang kita lakukan selama di dunia. Dan itu terjadi dengan izin Allah. Siapa yang bisa menjawab, siapa yang tidak bisa menjawab. Kalau orang kafir dipastikan tidak bisa menjawab. Tapi Muslim, tidak semuanya Muslim ternyata bisa menjawab. Karena mereka bukan orang-orang beriman. Yang bisa menjawab itu disebutkan di hadis adalah orang mukmin. Yang betul-betul mukmin. Mukmin yang bertauhid, mukmin yang bertakwa, mukmin yang sejati. Hanya itu saja yang bisa menjawab. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kebanyakan penghuni kubur itu disiksa. Sebagian besar manusia di alam kuburnya disiksa. Hanya sedikit yang mendapatkan nikmat kubur. Sedikit yang mendapatkan nikmat kubur. Kenapa? Karena sebagian besar manusia tidak menjadi orang bertakwa. Yang bisa selamat di sana hanya orang bertakwa. Nah, kalau seandainya dikatakan sebagian besar manusia, kebanyakan manusia mendapatkan siksa kubur, berarti kebanyakan manusia tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Ya, meskipun dihafal-hafal, luar kepala di dunianya, tapi ternyata di sananya tidak bisa menjawab. Kebanyakan manusia berarti dari mana? Dari orang kafirnya atau dari muslimnya yang fasik, yang munafik, yang zalim. Allah tidak izinkan mereka untuk bisa menjawab. Ya, jadi demikian fitnah kubur artinya ujian kubur yang terjadi dengan izin Allah, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka dia naudzubillah mendapatkan siksa kubur, dan siksa kubur yang menimpa kaum muslimin berbeda-beda tentunya. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama sekali sampai hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjawab ya
pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, fitnah ini, ujian ini bisa kita lalui dengan sangat mudah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allah. Amin. Baik, Masya Allah, hanya 2 pertanyaan pada malam hari ini, karena setelah dicek melalui chatbox maupun juga di partisipan tidak ada yang raise hand. Mungkin sebelum mohon berkenan Ustaz Zona untuk menyampaikan akhir kalam dari kajian pada malam hari ini. Oh, ada satu lagi, Agustina, Insya Allah. Mohon izin Ustaz, ini ada pertanyaan satu lagi. Silakan, Ukti Sri Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. dengan penjelasan pada malam ini, insya Allah saya baru tahu di bulan Muharram ini untuk dengan anak yatim piatu itu merupakan tidak ada dalilnya ya Ustadz ya, yang tadi dijelaskan. Bagaimana sudah terjadi kemarin ini kami mengadakan dalam arti ke yatim piatu dan kami menggalang dana Ustadz. Dan ini sudah terlanjut Ustadz. Ya, kita perbanyak istighfar salah satunya. Mohon penjelasan Ustadz agar kami tidak salah lagi untuk melangkah ke depan. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, baik, terima kasih matur nuwun Ibu atas pertanyaannya. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia, sekali lagi saya jelaskan ya bahwa kita beragama ini berdasarkan dalil, contoh, tuntunan, keterangan yang berasal dari Allah dan Nabi SAW. Itulah Islam. Islam itu bukan berdasarkan hasil kreativitas manusia, bukan hasil kesepakatan manusia. Bukan. Islam satu-satunya agama, aturan yang berasal dari Allah. Yang Allah ajarkan kepada Rasulullah. Dan Rasul kemudian menyampaikannya kepada umat manusia. Ya. Jadi segala sesuatu sebetulnya, bukan hal yang ditanyakan saja. Apapun dalam Islam ini, tidak boleh kita lakukan sesuatu berdasarkan apa yang dilakukan oleh manusia. Orang banyak melakukan ini, masa salah sih? Ya kita katakan salah. Kalau seandainya dalilnya nggak ada, contoh tidak ada, keterangan tidak ada. Karena Islam ini agama dan punya tolak ukur kebenarannya. Patokan kita itu apa? Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang dipahami, diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah contoh kita, panduan kita ya dalam beragama. Kalau mereka melakukan, tentunya kita melakukan. Kalau mereka tidak melakukan, ya kita tidak melakukan. Karena Rasulullah dan para sahabat itu adalah manusia yang sudah mendapatkan rekomendasi oleh Allah dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Ya, termasuk tadi masalah lebaran anak yatim ya. Ya, terlepas dari pro dan kontra, tapi kita muslim harus belajar. Banyak orang yang merayakan Pak Ustadz. Ya nggak boleh begitu. Itu bukan benar. Mana dalilnya? Mana contohnya? Satu saja. Hadisnya yang sahih. Tidak ada jamaah sekalian. Maka kita jangan mengada-ngada. Meskipun ini mungkin barangkali sudah ratusan tahun barangkali. Itu bukan patokan kebenaran. Karena Islam itu bukan berdasarkan apa kata orang, apa yang menjadi kebiasaan orang. Itu bukan Islam. Islam itu Al-Quran dan hadis. Nah jadi pertanyaan tadi dari Bu Sri Agustina ya. Bagaimana kita ini sudah terlanjur dan kami baru tahu ternyata itu tidak ada tuntunan, tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya, ya tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, para sahabat, para tabi dan seterusnya nggak pernah berabad-abad tidak ada melakukan hal-hal seperti itu. Jadi apa yang dilakukan? Tanggal 10 Muharram itu kita berpuasa, itu saja. Disyariatkan untuk berpuasa. Dan diharapkan dengan kita berpuasa dan Allah terima, Allah gugurkan dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Tidak ada acara-acara tertentu, tidak ada ritual tertentu, tidak ada zikir tertentu, ayat tertentu, ibadah tertentu, sholat tertentu, nggak ada. Hanya puasa saja. Tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi SAW diinformasikan kepada beliau bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ternyata mereka juga berpuasa di tanggal 10 Muharram itu.
Maka Nabi pun mengajarkan kepada umatnya, kalau begitu kita di tahun depan insya Allah kita juga akan berbulannya. Tahun itu semata-mata untuk membedakan kita dengan orang yang Nasrani. Sebetulnya Asyura-nya tanggal 10. Nah, tapi Rasul mensyariatkan kepada umatnya puasa juga tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, kalau pas puasa itu ada dalilnya jelas. Ya. Insyaallah oleh kaum muslimin. Jadi untuk membantunan kepada anak yatim, berikan bantuan kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, membelai rambutnya, ya, mengasihani mereka, itu kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun. Kapanpun waktunya, tidak mesti tanggal 10 Muharram. Mau Dzulhijjah, Dzulqa'dah, mau Ramadan, mau Syawal, ya kapan saja kita mengasihi, membantu, menolong ya anak-anak yatim dengan berbagai macam bantuan yang bisa kita lakukan, dan itu amal soleh yang luar biasa besar pahalanya. Ya, tetapi mohon maaf, ketika kita mengkhususkan di hari tertentu, tanggal tertentu, ini nggak boleh. Apa dalilnya? Di mana contohnya? Nah, itu. Ini 10 Muharram ini, Lebaran itu Idul Fitri, Idul Adha. Itulah Lebaran kita. Ya. Lebaran, hari rayanya kaum muslimin itu ada 5. Hari raya kaum muslimin itu ada 5 yang disebutkan di hadis. Idul Fitri, hari raya, Idul Adha, hari raya. Kemudian 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah itu hari raya, kata Nabi. Kemudian hari Tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu hari raya, kata Nabi. Yang kelima, yang terakhir, hari raya itu hari Jumat. Hari rayanya kaum muslimin hari Jumat. 5 ini yang disebutkan di hadis. Tapi kalau istilah hari raya Lebaran anak yatim, satu pun hadis tidak ada. Disebutkan namanya hari raya. Hadis palsu pun setahu saya tidak ada. Istilah itu ya. Istilah ini kan baru belakangan adanya. Jadi menyantuni anak yatim kapan saja dan di mana saja. Pada bulan apa saja. Tidak ada keutamaan pada bulan tertentu, pada hari tertentu, pada tanggal tertentu berkaitan dengan penyantunan anak yatim. Apakah hitanan massal, memberikan bantuan makanan, apakah uang, apakah pakaian, kapanpun ya. Jadi jangan kita mengada-ngada, mengkhususkan waktu tertentu, hari tertentu, tanggal tertentu, apalagi meyakini. Nah, ini sangat berbahaya. Meyakini bahwa dengan kita mengusap rambutnya akan terangkat derajat kita. Sebanyak berapa helai rambut yang kita usap di rambutnya. Terangkat 1 derajat. Hadisnya palsu. Nah, kalaupun tadi dikatakan sudah terlanjur, ya namanya kita juga manusia. Pastilah pernah kita lupa, mungkin kita salah, mungkin kita khilaf, ya. Maka kita istighfar, ya, minta ampun kepada Allah, kita tidak mengulangi perbuatan itu, dan kita bertobatlah kepada Allah, ya. Maka apapun dosa kita, kalau betul-betul kita bertaubat, selesai. Allah itu luar biasa. Selalu membuka pintu taubat dan menunggu kapan kita mau bertobat kepadanya. Apapun dosanya. Jangankan masalah yang ditanyakan tadi. Masalah yang lebih besar lagi dosanya, Allah ampuni semuanya. Asalkan kita bertaubat dengan taubat nasuha, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada 8 ya. 8 syarat yang disebut dengan taubat nasuha. Ya, jadi setelah kita paham, maka jangan diulangi kembali di tahun depan, dan kita sampaikan juga kepada teman kita, orang tua kita, ya, kepada pasangan hidup kita, anak kita, siapa saja kita sampaikan. Nanti tahun depan jangan sampai lagi melakukan perbuatan yang sama. Meskipun bisa jadi ketika kita meninggalkan perbuatan itu, kita akan dibicarakan oleh orang lain. Akan dibicarakan. Mungkin ada, kamu ini mungkin begini dan begitulah, macam-macam ya. Tapi kita jangan khawatir. Jangan takut dengan celaan manusia. Tinggal kita sampaikan kepada mereka, kalau memang saya salah, gara-gara saya tidak mau mengikuti Lebaran anak yatim, gara-gara saya tidak mau mengikuti apa yang Anda lakukan, tolong sampaikan kepada saya dalil Anda, keterangan Anda, yang bisa saya yakini, sehingga saya pun akan mengikuti Anda. Kita sama-sama Muslim ingin mendapatkan pahala. Kita sama-sama Muslim ingin terhindar dari dosa. Sampaikan keterangan Anda kepada saya bahwa memang ini betul-betul disunnahkan.
memang disyariatkan, maka setahu saya, dimanapun kita bertemu dengan kaum muslimin yang mengadakan acara ini, tidak bisa menjawab. Saya pun dimintakan juga datang ke rumah saya, ya, panitia-panitia ini dengan proposal-proposalnya, proposal untuk lebaran anak yatim, proposal untuk santunan anak yatim, datang juga ke rumah saya. Ya, kita semua mungkin pernah didatangi ke rumahnya atau di kesempatan yang lain. Saya tanyakan kepada panitianya, semua nggak ada yang tahu. Oh, itu begitu ya? Kami nggak tahu. Kami pikir ini suatu bagian dari syariat. Ya, kami ngikut-ngikut saja. Jadi banyak orang yang sekedar ikut-ikutan sebetulnya. Karena beragama tanpa ilmu. Ya, itulah yang terjadi pada kaum muslimin. Beragama tanpa ilmu, ya, karena mereka nggak belajar, karena mereka lihat ini hal yang sudah lumrah terjadi, sudah menjadi satu tradisi, berarti ini adalah Islam. Mereka tidak tahu apakah dalilnya ada atau tidak, mereka tidak tahu. Yang penting ini acara yang sudah biasa di mana-mana. Masa salah sih? Nah, itu. Padahal itu nggak boleh sebagai standar kebenaran. Standar kebenaran itu adalah mana dalilnya, mana contohnya, mana tuntunannya, ya, mana keterangannya. Ini agama, nggak boleh sembarangan. Kita bicara masalah dunia saja, jamaah sekalian. Kita bicara masalah dunia nih, nggak boleh sembarangan, harus dengan ilmu. Apalagi bicara dengan agama, harus dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, dan bagaimana perkataan para sahabatnya. Ya, demikian. Ibu yang bertanya, ya, semoga kita bisa memahami dan kita tidak mengulangi kembali. Dan kalau ingin lengkap lagi, ya, silakan Ibu lihat di Telegram saya. Saya punya artikelnya, mungkin lebih detail. Silakan di Telegram saya bisa dilihat. Saya punya Telegram Najmi Umar Bakar dan itu ada di tanggal 28 Juli. Ya, di Telegram saya tanggal 28 Juli. Di situ saya tulis artikel berjudul Lebaran Anak Yatim tidak ada di dalam syariat dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan artikel itu Ibu bisa baca dan bisa di-share kembali kepada yang lain sehingga menjadi jalan hidayah bagi mereka. Mudah-mudahan, ya, Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Ya, barangkali sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.